Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan bikin sebuah video gimana caranya keluar dari zona badut menuju zona pria sejati atau pria idaman. Jadi video ini adalah video yang bisa kalian share ke teman-teman kalian sehingga teman kalian itu mindsetnya bisa berubah. Cukup satu video ini aja, mindset dari teman kalian itu bisa berubah. Nah, apa bedanya pria badut dan juga pria idaman atau pria sejati? Kita bisa melihat itu semua dari cara PDKT. Pria badut itu biasanya PDKT-nya dengan cara all in, yaitu kasih semuanya, kasih duit, kasih hadiah gitu, kasih antar jemput gitu, sehingga badut ini seakan-akan menjadi babunya wanita. Sedangkan pria sejati itu berbeda bro. Pria sejati atau pria idaman itu cara PDKT-nya adalah dengan menggunakan value, dengan menggunakan nilai yang melekat pada dirinya. Jadi nggak melulu harus duit ya, tapi gue itu punya value apa, gue punya skill, gue punya status, atau gue punya pendidikan yang tinggi. Nah itu adalah nilai jual dari pria idaman. Nah pria idaman itu PDKT-nya juga nggak hanya sama satu orang. Karena kalau lu PDKT cuman sama satu orang, ya jatuhnya lu pasti akan jadi badut. Nah kita sebagai seorang pria sejati itu PDKT sama banyak cewek. Dengan kita kenalan sama banyak cewek, maka kita akan tahu siapa yang tertarik sama kita dan siapa yang masuk ke dalam prospek gebetan kita. Makin banyak cewek yang kita temui, makin banyak kita kenalan sama cewek, maka kita akan mendapatkan banyak koleksi cewek. Sehingga kita bisa menentukan mana yang terbaik di antara mereka, mana yang paling cantik dan mana yang tertarik sama kita. Ketika lo PDKT sama satu orang cewek, maka lo pasti akan jadi badut. Karena apa? Ya karena lo terlalu fokus sama dia. Dengan kita punya banyak cewek, kita jadi punya preferensi, kita jadi punya pembanding. Mana di antara cewek-cewek ini yang cocok sama gue? Nah yang kedua, cowok badut itu kebanyakan hanya menjadi penghibur wanita, hanya cari aman gitu, hanya mencari kesenangan dan pengen jadi fansnya dia. Ketika lo menjadi fansnya wanita, maka wanita nggak akan menganggap lo ada. Pria idaman itu berbeda bro. Pria idaman itu adalah seorang pria yang berani mengambil resiko. Jadi pria idaman itu kalau habis kenalan, chattingan lalu ajak dia jalan. Pria sejati itu progresif banget. Progresif itu nggak ngulur waktu, efisien gitu. Makin cepat kita ajak jalan cewek, maka makin cepat juga kita tahu perasaannya dia itu sebenarnya seperti apa. Apakah dia cinta sama kita, tertarik sama kita atau tidak. Sehingga kita itu nggak banyak berinvestasi emosi kepada dia, sehingga kalau cewek ini nolak kita, kita bisa cepat move on. Tapi kalau lo cuman PDKT sama satu cewek, lo akan terlalu banyak berinvestasi emosi sama dia. Karena apa? Karena lo fokus sama satu cewek. Itulah yang membuat lo susah untuk move on. Dan kebanyakan pria badut itu nggak berani untuk ngajak jalan cewek. Ya intinya gini bro, ketika lo hanya menjalani hubungan virtual, gak pernah ketemuan, ya sampai kapanpun lo gak akan jadi pria sejati, sampai kapanpun lo gak akan jadi pria idaman. Karena apa? Karena untuk membangun sebuah chemistry sama cewek, lo itu perlu jalan, lo itu perlu ngedate sama dia. Dengan lo jalan sama cewek, lo akan tahu karakter aslinya cewek itu sebenarnya seperti apa. Jadi jarak antara kalian kenalan, chattingan itu minimal ya 2 minggu itu. Kalau misalkan gue kenalan dan chattingannya udah lancar, 3 hari pun gue bisa ajak cewek itu jalan bro. Tapi maksimal 2 minggu. Kalau selama 2 minggu itu lo sudah ngajak 2-3 kali jalan dan dia selalu nolak, ya itu tanda bahwa cewek ini gak tertarik sama lo bro, sesimpel itu. Nah banyak cowok itu yang udah tahu ceweknya gak tertarik tetap aja dikejar gitu. Mereka masih tetap berharap gitu. Mereka berharap bahwa kalau gue ngejar ini cewek pasti dapet. Tapi faktanya nggak kayak gitu bro. Ketika cewek udah bilang aku nggak suka, ya selamanya dia nggak akan suka bro. Sesimpel itu. Dan yang terakhir bro, cowok badut itu biasanya takut menerima kenyataan.
Cowok badut itu takut menerima kenyataan pahit bahwa dia nggak cinta sama kita gitu. Sehingga cowok badut ini nggak mau ngajak dia jalan. Sehingga cowok badut ini nggak mau untuk mengutarakan rasa. Karena apa? Karena sebenarnya dia tahu bahwa cewek ini kayaknya nggak suka sama gue. Tapi nggak apa-apa lah. Gue kayak gini aja. Gue rela jadi badut. Yang penting gue bisa ngelihat wajahnya dia. Yang penting gue bisa jadi penghiburnya dia. Nah ini kan sebenarnya mindset yang salah bro. Dan hal ini tuh berbahaya bro. Karena makin banyak lo berinvestasi dengan wanita, lo akan susah move on. Dan kalau misalkan cewek ini udah nikah sama pria lain, dan lo nikah sama cewek lain, lo tuh masih akan terbayang-bayang cewek itu bro. Itulah berbahayanya kalau lo terlalu banyak berinvestasi emosi kepada wanita yang salah. Sedangkan pria sejati itu berbeda bro. Pria sejati itu nggak takut kalau ditolak. Karena apa ya? Karena kalau ditolak tinggal move on. Sesimpel itu. Cari lagi. Cari wanita yang lebih baik daripada dia. Cari wanita yang lebih keren daripada dia. Sesimpel itu bro. Karena pada dasarnya kehidupan ini sebenarnya melatih kita untuk tidak melekat pada sesuatu. Terutama pada hal-hal yang memang kita nggak baik untuk itu gitu. Misalnya ya cewek itu tadi. Mungkin semesta ini tahu, Tuhan ini tahu bahwa ketika lo sama dia, lo tuh justru akan semakin sengsara. Makanya lo dijauhkan. Jadi sebagai seorang pria sejati, lo harus bisa mengambil sebuah pelajaran dari beberapa masalah yang sedang lo temukan gitu. Bisa jadi Tuhan atau semesta ini menjauhkan lo pada sesuatu hal. Itu ya karena dia tahu bahwa lo itu belum pantas, lo belum layak di situ. Entah karena mental lo belum kuat atau mungkin karena yang lain. Pada intinya ketika lo sudah mengetahui dua mindset ini antara pria badut dan juga pria sejati, gue berharap lo bisa sadar dan lo move on ke pria sejati. Yang namanya berubah itu butuh proses dan kadang-kadang itu menyakitkan. Tapi gak masalah karena ketika lo berhasil, lo pasti akan menerima banyak nikmatnya. Gue sarankan bagi teman-teman yang masih awam tentang dunia romansa, gue sarankan kalian membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Karena ebook itu harganya masih murah dan belum gue naikkan. Dan itu adalah salah satu ebook yang bisa dibilang lengkap banget. Kalian bisa baca beberapa kali dan kalian akan langsung paham. Di situ juga sudah ada latihannya. Jadi ketika kalian beli, kalian bisa berlatih menggunakan teknik itu. Nanti kalau nggak bisa atau bingung, lo bisa nanya sama gue atau konsultasi sama gue. Dan kalau kalian tertarik atau pengen nanya lebih lanjut, hubungi aja link yang ada di bawah. Di situ ada nomor WhatsApp gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bahagia. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.